Halo semuanya, selamat sore, saat ini lagi sore. Video pertama ini ngobrolin musik. Di samping saya udah ada Ajambul, yang mana dia adalah rekan, kerabat, saudara gitu ya, dari perjalanan musiknya saya gitu. Nah kali ini mau bercerita, mau tanya-tanya ke Ajambul nih, gimana perjalanan musiknya dari pertama kali kenal musik mungkin, atau juga mungkin pertama kali nyemplung di dunia musik sampai ke sekarang malah jadi konten kreator kan, malah jadi konten kreator gitu. Nah itu gimana ceritanya, boleh diceritain aja gitu ya. Jadi boleh silakan perkenalan dulu. Oke, Jambul. terima kasih Ji waktunya ya. Siap, sama-sama Jambul. Oke teman-teman, salam kenal, gue Jambul, yang dimana gue adalah salah satu konten kreator tepatnya di Cilengsi teman-teman. Dan gue pun sekarang sudah membentuk komunitas Ji, namanya Pangkal atau Pangkas, Pangkalan Kreator Cilengsi. Betul. Yang dimana di dalamnya itu orang-orang yang memang berkreasi ya, baik itu yang untuk bikin film, yang spesial bikin film, bahkan sampai ke affiliate juga Ji di situ. Affiliate juga. Ya ada musiknya juga ada, termasuk saya salah satunya lah itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Coba kalau misalkan di musik dulu gitu ya. Dulu kan yang Aji kenal nih, gitu. Halo teman-teman. Jadi ini panggilnya bukan Razi ya, biasanya kan Razi gitu. Cuma kalau misalkan ke kerabat atau ke saudara lebih tepatnya itu biasa dipanggil Aji gitu ya. Nah kalau misalkan yang Aji kenal kan, Ajambul ini awalnya di dunia musik dulu nih gitu kan. Punya band juga Ajambul gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Awal kenal musik, tertarik sama dunia musik sampai punya band, sampai akhirnya sekarang jadi content creator tuh gimana? Awalnya sih mungkin dari kecil ya. Kecil itu seneng banget kalau udah dengerin lagu-lagu kayak Roxette ataupun kayak Bon Jovi, SD tentunya kan. Kalau lagi ada tayangan sore tuh di TV tuh Ji dulu. Wah, sampai ngeliatin aja bengong terus ngayal tuh. Ngayalin kan. Wah, seru banget nih kalau bisa main gitar. Masuk SMP belajar gitar, dari SD sebetulnya udah belajar gitar. Nah, akhirnya masuk SMP belajar gitar, sudah banyak mengenal chord, baru bisa bikin lagu Ji. Gue pengen bikin lagu nih, gue pengen beda daripada yang lain. Gue nggak mau kayak ngekor terus, gue nggak mau ikutin lagu itu terus. Gue pengen bikin sendiri. Akhirnya bikin lagu pertama, masih ingat judul lagunya apa, cuman masih ingat kalau nadanya sih kan. Dari situ berkembang bikin band. SMP tuh bikin band, walaupun ya namanya band, namanya anak-anak ya. Kadang main hari ini serius, besok main-main gitu kan. Yang penting kumpulnya aja kan. Masuk SMA itu udah mulai kelihatan serius tuh, udah serius sampai akhirnya kenal sama Aji punya saudara, Karomi ya kan. Nah di Karomi itu tahun 2000 sekian lah ya. Kita hari ngebentuk band waktu dulu, mungkin Aji masih kecil ya. Almarhum ya guys. Iya almarhum. Itu udah mewarnai hidup saya tuh. Untuk Karomi itu benar-benar memberikan banyak inspirasi juga, semangat untuk bermusik. Sampai akhirnya kita sampai sempat rekaman juga di beberapa label mayor ya. Intinya kayak di Grim Studio di daerah Radio Dalam tuh, Jakarta Selatan. Sampai dimanajemenin oleh Butch Management ya. Sempat. Sampai akhirnya di tahun 2014 ini mulai menemukan titik jenuh nih. Kok gini-gini aja gitu kan. Kalau untuk lucknya ada di musik, cuman yang nggak ada tuh duitnya. Ngerti kayaknya itu problem semuanya sih ya. Maksudnya ujung-ujungnya modal gitu. Iya betul. Sorry. Ujung-ujungnya modal gitu. Kliponnya ini jatuh pasti makanya. Di dalam. Sorry guys. Sorry bentar nih. Nah, pada intinya, dibalik kalau itu. Ya pada intinya gini, mau musik ataupun pekerjaan nggak terlepas dari ya tadi duit. Gitu. Iya. Tapi emang kalau misalkan biasanya kalau misalkan udah nyampe label tuh gimana sih? Kan Ji awam banget nih sama musik ya. Maksudnya ada sih band, cuma belum masuk ke label-labelan gitu, masih yang kayak produksi lagu sekarang kan lebih mudah kan, karena bikin lirik lagu, rekaman gitu. Maksudnya kita ada teman yang bisa mixing mastering, itu dipakai jasanya gitu kan. Selesai upload ke Spotify kelar gitu kan. Tapi kalau zaman dulu itu gimana? Gitu. Memang beda sih ya zaman sekarang dengan zaman waktu saya dulu. Jauh banget. Kalau untuk sekarang sih mungkin simple banget.
kita produksi musik dengan AI aja ada ya. Kita masukin lirik, chord dan sebagainya, ketemu udah tuh, ya kan? Lebih mudah. Beda dengan waktu zaman saya dulu. Kita tuh benar recording tuh ada yang menggunakan pita ya kan, dari mulai yang pita tebal yang terkecil tuh kan, sampai manual lah bisa dikatakan. Setelah kita rekaman, itu kita menawarkan kayak orang lamar kerja, Ji, kemana-mana gitu, nawar-nawarin, ini gue punya single loh, gue punya lagu nih. Dan kembali lagi kepada sejauh mana kita punya relasi gitu. Kalau memang kita nggak punya relasi di label ya, nggak ada yang kita kenal, sekalipun lagu kita enak, ya segitu aja, say goodbye aja udah. Susah. Memang harus punya relasi. Kedua modal, pertama modal, kedua relasi gitu aja. Itu pas lagi zaman itu ya. Iya, ya sekarang pun mungkin sama, cuman enaknya di sekarang banyak media di mana ketika label di sini udah nolak, kita bisa indie, yaitu tadi. Iya, betul. Bisa di YouTube ataupun di banyak medsos lainnya kita bisa share gitu. Beda dengan dulu gitu, beda. Oke. Kayak gitu aja sih. Itu dari SMP. SMA ada kelanjutan atau gimana? SMA sempat jadi openingnya Sheila on 7 malah. Gokil, di mana? Pakansari. Iya, di Pakansari. Pertama kali single lagu Dan. Tahu. Sheila on 7 lagu Dan itu dari SMA Bogor itu mewakili beberapa band untuk audisi dari seluruh kota Bogor. Saya terpilih. Pada saat itu megang bass. Megang bass, bukan vokalis. Bukan, masih punya megang bass. Ada vokalis teman sendiri kan. Ada kita ngisi lagu sendiri dengan lagu ya Sheila on 7 itu Dan, tapi di cover gitu kalau untuk sekarang. Itu seleksi atau gimana? Seleksinya lewat apa? Kan kalau sekarang video submit kan. Langsung, kalau ini sekarang gini, misalnya ada dewan juri nih, di sini ada 3 orang, kita main, hari itu ditentukan hari Minggu misalnya di Pakansari di gedung ini. Udah kita antri dari pagi sampai sore dari sekian band. Dilihat, nanti langsung diumumkan hari itu. Lomba. Untuk opening sampai akhirnya band kita masuk mewakili sekolah saya untuk bisa tampil untuk pembukaan Sheila on 7. Lagu Dan itu masih masih pada kurus banget tuh Duta juga. Ada fotonya? Enggak. Fotonya sudah di sekolahan. Di sekolahan. Saya ngambil ya? Kan dulu kan sistemnya Kodak, nggak ada handphone kan, masih Kodak begini, masih klise gitu kan. Nah itu sempat dipajang tuh di mading. Ada yang diambil sama temen yang di Depok, yang sekolah di Depok ambil kesini sampai sekarang katanya sih ada di kepala sekolah, cuma berhubung kepala sekolahnya udah meninggal ya. Jadi susah ya. Susah. Beda dengan kalau ada juga pasti dari munculin. Ada satu kebanggaan juga kan. Sheila on 7 openingnya lagi jadi openingnya gitu kan. Itu SMA itu udah ketemu almarhum Karomi itu? Belum, itu masih sekolah saya. Belum. Kalau ketemu almarhum Karomi, sepupu dari Aji itu udah lulus SMA. Sudah lulus SMA tahun 2002 kurang lebih. 2003. Berarti SMA itu jadi openingnya Sheila on 7. Terus ada lagi nggak tuh selain itu? Kalau ya ada lagi. Pernah jadi juara 3-nya juara 3 Slanker Club Jakarta 2. Slanker Club Jakarta 2. Terus itu dulu saya mewakili band Jakarta Timur. Karena kita memang mainnya di Pondok Kelapa, di Tipar, Kampung Tipar. Kita nama bandnya tuh No Title. Dulu namanya No Title. Vokalisnya Teguh, Tegek, sekarang main reggae di Medan. Drummernya Arhab, bassnya Ucil, saya Ritem. Dan leadnya itu Arfan, salah satu ponakan dari Mayang Sari yang di Purwokerto. Masih saudara, ponakan atau sepupu gitu dari Mayang Sari. Mayang Sari. Ini kan saya nggak tahu nih kan. Mungkin kayaknya zamannya udah ini deh gitu. Nah, Mayang Sari itu apa? Mayang Sari itu adalah salah satu penyanyi solo terbaik Indonesia yang sekarang mungkin udah usia juga ya. Itu ada lagu-lagunya kayak Kapan lagi Nona kita jalin cinta. Nah itu masih hit banget itu. Hampir seangkatan dengan Dika Ardila. Dika Ardila ya banyak lah yang kesini-sininya ya. Nah, Mayang Sari itu termasuk ponakannya adalah salah satu melodinya saya, gitar satunya kan. Saya Ritem nih. Dulu bawain lagu Yin Yang dari Slang. Hidup bagai pelang, kita cover dengan lagu sendiri juga. Kebetulan juara 3. Itu langsung Mas Bim Bim, masih inget banget. Boleh, Mas Bim Bim ya? Slanker Club Jakarta 2 kalau masih inget itu di SD Potlot Duren 3 di sebelah kirinya Gang Potlot ya.
Itu kalau masih ada teman-teman Slanker nonton ya, masih ingat ayo kita apa memorable di sini kan? Iya, iya. Itu Ya. saya juara 3, namanya No Title, tapi Mas Bim Bim begitu kasih trofi, dia ngomong, band lu nggak ngejual banget namanya No Title, kata dia gitu kan. Hari itu juga Mas Bim Bim ngasih nama No Like, No Like. No Like. No Like aja katanya. Kalau diselengeinya jadi nolak. Iya kan? ngerti, betul. No Like kan, Iya. kalau tulisan kan No Like, tapi karena diseleng diplesetin Oke. No Like, artinya sama. Oke. No like itu kan nggak suka, ya kan? Tapi kalau nolak lu suka nggak? Iya. Iya. Akhirnya di situ Mas Suka Bim Bim juga. dalam hitungan waktu sekian detik dia ngasih nama no like, kita pakai. Tapi nggak lama bubar. Emang jangan-jangan itu doa juga ada yang banyak nolak tuh. Iya. Banyak nolak. Karena gini, ego. Karena Ego, merasa ya. udah wow, gue dijago. Betul. Ini gara-gara gua. Itu hadiahnya rekaman lagi, Rekaman. Oke. kompilasi. Oke. Dan tahu nggak, dulu pernah satu panggung di Slanker Club Jakarta dulu itu sama The Rain. The Rain. Barisan para mantan, Iya. dulu masih katro banget Ini ya. tahun berapa sih? Wah, tahun berapa ya itu? Enggak, Tahun berarti kan kalau misalkan slang yang Yin Yang itu kan kalau nggak salah di 2000. album DOA. 99. album DOA bukan? Iya, enggak, tahun 99 Yin Yang itu. Album apa ya dia? Album Yang dua album dua itu Oh, album yang, biru hitam. iya, betul. Itu di album itu kan Yin Yang. Iya. Saya itu main di tahun 2000. Satu-satu ya, masalah album satu-satu nggak sih? Bukan satu-satu kan Stop War kan. Sabar. Nah, intinya tahun 2000 itu Slang belum rilis, baru rekaman-rekaman Virus. Oke. Album Virus itu rekaman-rekaman saya tahu. Iya. Lagi prosesnya mereka kan. Iya. Baru tahun 2000 pertengahan muncullah Virus. Oke. Album Virus. Nah, itu saya udah ada ikut Slanker Club Jakarta itu. Udah sama The Rain. The Rain itu dulu belum terkenal, lagunya juga Iya. masih lagu apa ya? Vokalisnya kalau salah dia juga atau yang dulu botak juga sama sih. Iya. Makanya saya bilang ada satu kebanggaan juga bermusik zaman dulu dengan era sekarang tuh bedanya. Dulu bener-bener kita tuh solid, Mas. Kita solid tuh apa? Kita patungan buat ikut festival. Mungkin tahun anak-anak tahun 2000 ke bawah ikut festival itu udah seru banget, bayar Ya. 75.000 paling mahal sampai 75.000 tapi kan 150. lumayan kan dulu ya. Iya. Lumayan. Patungan. Seru deh pokoknya. Nah, Aji ini belum ngerti juga nih ya, kayak tampil di festival, terus kayak misalkan tahu nggak sih kayak The Massive itu punya julukan yang band festival banget ya kan? Nah, belum ngerti nih, festival itu emang lomba apa gimana? Kan festival sekarang itu kayak Pesta Pora nggak sih? Pesta Pora itu semacam festival nggak sih? Iya, Bukan Pesta ya? Pora semacam Oh, festival, Pesta Pora semacam festival. tapi Pesta Pora itu lebih kepada band yang sudah jadi biasanya. Oke, bukan yang kayak belum jadi tuh saya kira menang dapat apa gitu. Tapi ada untuk opening band yang sudah jadi, itulah dicari festivalnya. Tapi biasanya sekarang sistemnya nggak langsung head to head dengan Dewan Juri, yaitu paling kirim lagu gitu. via email dan sebagainya, terpilih nih lagu terbaik, Oke, hanya dimainkan manggunglah di festival. manggunglah di festival Oke. Pesta Pora itu. Gitu. Oh, Beda dengan zaman kita dulu. Kalau kita gimana? kan audisinya bener-bener di studio, ketemu dengan Dewan Juri, ada 3 orang ya udah main gitu. Oke. Kita bawa efek, kita bawa gitar. Beda kalau sekarang lebih kepada yang sudah jadi single kasih gitu. Oke. Kayak Mas Haji nih punya Ada lagu, lagu, ya. begitu ada di Pesta Pora butuh band untuk opening ini atau Iya. untuk event ini, tinggal kirim via email Oke. atau udah ya biasanya pakai drive atau apa sih biasanya kalau sekarang? Google Drive sih. Ya, gitu. itu. Atau enggak lebih Google Drive. Iya, itu aja sih. Dan kalau The Massive sendiri yang Ya. seperti tadi Mas Haji Ya. bilang, itu memang jago banget. Itu jago banget di Jakarta Selatan itu. Ya. Kalau udah denger kata The Massive, dulu pernah juga band saya mau manggung di Budi Luhur. Oke. Universitas Budi Luhur. Ada The Massive sampai nggak jadi akhirnya saya. Nggak jadi. Nggak jadi karena yakin pasti dia menang. Iya, Percuma ikutan juga. Mengklaim. Apa yang berarti ada di zaman The Massive tuh pernah nonton nggak? Ada. Festivalnya? Pernah Nonton. Pernah. Apa yang bikin dia jadi kayak punya sebutan itu? Gitu. Skillnya sih. Skillnya ya. Skillnya jago. Mungkin dulu era dulu ya bawain lagu Muse gitu yang berat-berat. Muse kayaknya udah ada juga sih, udah ada Muse ya. Susah. Wah, ya ribet banget. Kalau untuk yang kita punya level-level bermusiknya pop gitu kan. Iya. Atau rock-rocknya standar gitu. Iya. Agak sulit memang untuk ngejar di levelnya Muse. Tapi kalau untuk The Massive
di cover sama dia, bener-bener Gokil. dibawakan dengan dia punya stylenya sendiri Iya. gitu. Semuanya dari mulai si basisnya siapa? Basisnya tuh Aduh, ya pokoknya namanya sih emang nggak tahu ya, cuma tahu gitu. itu skillnya lumayan Namanya bagus. nggak tahu. Semua itu dari drummer sampai ke si Rian Demasi pun saya akuin jempol. Iya, iya. Itu memang ngerajain dah, ngerajain. Oke. Kalau untuk festival di Jakarta udah denger nama Demasif sama Antik, dulu namanya Antik. Antik, tahu. Masih inget kan? Dan dia itu kan Demasif ikut festival juga itu di kayak KFC gitu. Oh, sorry, boleh namain sebutin Nggak ini apa-apa, ya? nggak masalah, nggak masalah. Ah, di salah satu punya ini makan kan KFC kalau nggak salah McDonald atau Iya. KFC ada di event. Nah akhirnya hadiahnya itu buat rekaman masuklah Demasif kalau Iya, nggak iya. salah itu Iya, iya, oke. yang terbaiknya kan. Iya. Kalau kita udah jauh, udah dengar Iya. kata Demasif udah gemeter dulu. Nah, berarti di SMP aja udah masuk ke label gitu ya? Iya. Udah masuk ke label gitu kan. Terus, anjir sih itu keren sih menurut aja. Salut sih ya. Maksudnya udah SMP tuh kayak Dewa aja SMP kan ya? SMP ya. Iya, ceritanya SMP. Dewa tuh Ada SMP gitu. Nah, SMA udah mulai manggung-manggung gitu Manggung, kan. iya. Setelah itu apa lagi tuh, Ak? Setelah mungkin di SMA masih ada kenang-kenangan yang lain? Ya mungkin buat ini kayak apa? Kalau kita lulusan, Oh, pensi lah pensi. Walaupun pensi tampil situ. walaupun nggak terlalu rame. Ah. Maksudnya cuma hanya sekitar sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kita benar-benar terlibat di situ. Selain panitia, kita juga main beberapa lagu. Akhirnya kita menunjukkan kreativitas lagu-lagu sendiri. Nah, di situ lagu-lagu A sempat ditolak tuh, sempat bikin sakit hati juga. Oke. Karena wah lu kurang rock lu, terlalu mellow ya. Iya, ngerti. Udah gitu dulu juga zamannya sih dibilang rock sih enggak. Ya rock sih lah memang bener lagi kenceng banget kan. Kurang rock and roll. Akhirnya band temen tuh yang mainin, saya cabut. Iya. Saya cabut ke Jakarta, main di Jakarta Timur. Oke. Masih sekolah juga tuh. Akhirnya itulah mewakili Jakarta Timur untuk main di Slangker Club Jakarta 2. Oh, ke situ, Namanya ya. band itu No Title diganti sama Mas Bim Bim No jadi Like, No ganti Like ya. ya. Nah, di situ serius tuh udah mulai tuh. Walaupun sempat bubar, keluar masuk, bentuk dengan almarhum Karomi kan. Bentuk lagi itu namanya Remedy, namanya bandnya. Remedy. Remedy itu masuk angin. Ya Allah. Saya masih ingat kan? Iya, Jadi dulu ada salah satu gitaris namanya Kak Hendra. Bang Hendra. Iya. Dia mau manggung, nggak bisa karena ternyata masuk angin. Ya ampun. Akhirnya nama bandnya Remedy. Ya ampun. Dari situ tuh ikut festival-festival. Oke. Akhirnya dari Karomi bilang, udah yuk kita jangan bawain lagu orang terus, kita bawain lagu-lagu sendiri kan. Oke. Jadi kita gali tuh potensi lagu-lagu yang dulu. Dan senangnya di band yang terakhir di Nanggewer ini di tempat Mas Aji, mereka menghargai karya. Oke. Maksud apa? Maksudnya gimana? Menghargai karya dan berarti gini, mau jelek mau enggak didengar dulu. Oke. Jadi didengerin dulu sama dia, yuk dengerin dulu. Mau memberikan masukan, enaknya begini. Dengan yang lain, malah banyak sering kayak lagu lu harusnya begini, tapi nggak dipakai. Giliran kita minta, ya udah lagu lu mana gitu. Iya, oke. Mereka nggak bisa ngasih. Ya udah lagu gua nggak usah lu pakai, tapi mana lagu yang sebagai yang lu bilang enak tuh kayak gimana? Nah mereka nggak bisa. Gitu. Nah kalau yang di band A dengan Karomi, saudara dari Aji ini ya. Iya. Itu menghargai betul. Ketika saya mengeluarkan karya, walaupun masih mentah ya, dalam Iya. arti masih 50%. Mereka antusias banget. Wah, enak nih, ayo kita benerin. Nah itu di situ. Cuma karena berhubung takdir ya. Kembali lagi teman-teman. Karomi itu, Iya. jadi saya mau anjalin Aji. Iya, adalah salah satu sepupu jatuhnya ya. Sepupu. Jadi kalau itu sepupu, kakak sepupu ya kan, mama punya Iya. kakak gitu kan, dan punya anak gitu kan. Nah anak itu Karomi ini gitu. Iya. Dan Karomi punya kerabat dekat ya, itu Ajambulnya ini gitu. Orangnya ganteng, udah kayak Ganteng banget sih. Tom Mingse lah ya. Mungkin nanti kalau ada di Google, di Facebook aja masih ada. Masih ada ya? Foto di Facebook masih ada, nanti di Iya, inilah. orangnya ganteng banget. Kalau zaman dulu masih zaman Epse film Korea Iya, tuh kan. itu emang Tom ganteng Mingse banget banget gitu. tuh. Setelan rambutnya, main bassnya juga dan jago dia banget. ngenalin, termasuk yang ngenalin musik di, Iya, di keluarga ini ya. keluarga dulu gitu kan, sampai akhirnya baru bisa kenal deket sama Ajambul gitu, ngebawa lah. Multi talent dia. Multi talent. Dia drum bisa, bass bisa, gitar bisa, keyboard bisa, walaupun tidak menguasai tapi setidaknya dia bisa kan. Ya memang kembali lagi takdir. Akhirnya dia dipanggil oleh
duluan. Oke. Ya sempet down tuh. Di situ saya benar-benar nggak mau lagi main musik tuh, Mas. Ya. Udah deh cukup gua tutup gitu kan lembaran musik gua. Karena memang udah nggak ada yang satu pandangan lagi. Iya. Kalau Karomi itu mau gimana lagu kita benar-benar dihargain sama dia. Yoi. Nanti urusan belakang enak dan gak enaknya urusan belakangan, yuk kita bareng-bareng rapiin. Nah gitu enaknya. Setelah dia nggak ada, wah udah kayak pincang lah saya. Wah ini kayak gua nggak bisa nih. Sempat break dulu berapa tahun, akhirnya kembali lagi bentuk namanya Inner. Ya, enak. Inner, nggak tahu kan? Yang dimana Inner itu saya kembali lagi ke posisi gantiin almarhum Romi, dulu kan bass ya. Bass. Saya balik lagi ke bass karena emang saya seneng banget bass ya. Di situ saya bass, vokalnya Nope, gitaris satunya itu Adi, yang dulu dia bentuk band di Bandung namanya Divilio dengan bentukan dari Ricky 5 Minute. Terus yang gitar keduanya Bowo yang punya Sinbad Studio, drummernya tuh Eki. Oke. Saya sempat rekaman tuh di Tebet, masih pakai pita juga rekamannya. Sempat di Tebet di Asem Baris ya, di situ studio lumayan juga tuh. Banyak band-band ternama yang Jakarta juga sering ngambil gitar ngambil kayak bassnya doang ataupun gitarnya doang di situ, dan track vokalnya ntar di mana di mastering, di mixingnya kan. Saya sempat di situ tuh main. Cuman nggak lama bubar lagi. Cuman 2 saya rekaman di situ. Nah, yang Haji mau tanya ini ya, tuh SMP aja udah nge-label gitu kan, sama SMA aja udah tampil. Itu gimana perasaannya? Maksudnya karena Haji juga masih awam ya, masih manggung-manggung, baru 2 kali manggung, dan itu juga panggungan yang masih biasa gitu ya, belum yang masif gitu kan, belum yang gede. Nah ini gimana mentalnya waktu pertama kali masuk label deh, pertama kali manggung juga, itu gimana mentalnya? Ya Perasaannya juga kalau dibilang mental sih, memang kalau pribadi memang orang jalanan ya. Ini kembali lagi nih teman-teman, sorry ya, kita lebih ke bawah lagi. Kita nih seneng kayak ngamen, door to door. Gokil. Ya itu ternyata ngamen itu ngebentuk satu mental yang tangguh gitu kan. Itu kapan ya berarti ngamen? Dari SMP. SMP itu? Door to door? Door to door. Itu boleh tahu nggak lokasinya di mana? Ya hampir semua ke Jakarta. Gokil serius? Sampai ke Cawang, ke Halim, sampai ke Tanjung Priuk, sampai kita dikejar-kejar Kantip. Dulu nggak ada Satpol PP, dulu Kantip, Mas. Oke, itu tinggal di mana berarti ya? Dulu masih di Priuk. Masih di Priuk, dan akhirnya ngamennya dari Priuk ke? Ya kemana aja keliling. Akhirnya pindah ke sini juga ke bawah ngamen. Akhirnya teman-teman yang di perumahan di Cilengsi ini saya pengaruhi kan. Iya, ngerti. Yuk, ngamen yuk. Ngerti. Mereka kan masih pada polos kan. Kalau kita udah hidup di jalan kan. Iya. Mungkin kalau tahu Asmoro apa tuh? Asmoro itu Asmoro. Jadi preman-preman kecil yang ada di perapatan-perapatan di daerah Jakarta, khususnya Tanjung Priok, itu saya jadi Asmoro. Oke. Akhirnya mateng, mental terbentuk. Jadi begitu masuk ke label pun, ya saya merasa kayak biasa aja gitu. Ya kalaupun ada rasa canggung ada gitu, kayak kan beda level ya. Maksudnya beda level, beda tongkrongan gitu kan. Betul. Tapi kita berusaha untuk nyamain gitu. Karena itu tadi dari almarhum Romi banyak memberikan pelajaran ke kita, dibawa sama dia ke sini karena emang dulu kan dia di film juga ya. Iya, sempat ada. Jadi almarhum Karomi ini sempat main beberapa film, tapi yang paling diingat sama Aji tuh Bajai Bajuri gitu. Iya, betul. Bajai Bajuri mungkin sekedar jadi figuran aja sih gitu kan. Cuma almarhum Karomi ya masuk ke dunia film juga gitu. Karena emang good looking aja gitu. Dan emang pinter orangnya gitu. Pintar serba bisa gitu kan. Jadinya kepake di dunia entertain kayak gini gitu. Nah, di situ akhirnya saya banyak mental tuh, selain memang saya hidup dari jalan dulu, terus kedua ditambah dibuka wawasan lebih ininya sama Karomi itu kan. Lu tuh harus begini. Lu harus bedain, lu di saat lagi kita di kampung kita, di kampung orang, sampai ada di posisi seperti ini harus bedain. Attitude terutama kan, dari cara bicara. Akhirnya di situ kita kebuka, oh iya begini. Ya akhirnya jalan sampai sejauh ini gitu. Ya itu tadi pakem-pakemnya untuk bermusik di 2014-15 lah. Oke. Udah mulai kayaknya udah cukup deh, kayaknya gua harus fokus ke keluarga gitu. Oh iya, itu ya berarti yang sempat berhenti lah ya. Sempat berhenti gitu ya. Akhirnya berarti band tuh bubar atau gimana? Bubar. Tapi atau band tetap main sendiri, kayak cuma doang yang bubar gitu. Nggak, ada beberapa teman band yang masih main sendiri. Itu tadi gitaris Senta. Oh iya, oke. Aijul, Nah, itu Senta dan Aijul ini
Mungkin nanti akan ini juga diajak ngobrol Itu juga. perlu. Iya, karena itu salah satu kerabat juga gitu kan. Orang-orang terdekat yang di dunia musik juga dan mungkin akan diajak ngobrol nantinya. Iya, betul. Nah, ini berarti Asenta itu udah masih ngegitar sendiri, masih main sendiri lah ya gitu betul. ya. Kalau Senta itu dulu di Inner 2. Inner part 2. Kalau part satunya itu kan tadi Nope pada vokal, Adi pada gitar 1, saya bass, gitar 2-nya Bowo, drummernya Eki. Bubar Inner part 1 masuk di era 2013, 14, 15 itu Inner part 2. Saya jadi vokal. Saya vokal, gitarisnya Joe. Iya. Gitaris 2, gitaris satunya Senta, bassnya itu lupa saya bassnya siapa ya, ingat Sandi, drummernya itu Imang. Ini lagi-lagi keluarga lagi gitu kan, keluarga saya lagi karena memang banyak yang ini ya, banyak yang bisa ya, jadi dimanfaatin aja ya. Nah, Inner part 2 itu udah ngeluarin Inner 1 sama Inner part 1 sama part 2 ini udah ngeluarin berapa lagu? Apa album? Single ya. Kalau yang Inner part 1 single judulnya Kini Kau Menghilang, itu satu lagi saya lupa lagunya, ada dua single yang direkam di Tebet itu kan. Nah, kalau untuk Inner part 2 justru banyak. Pernah sampai Keajaiban Cinta. Itu di Inner part 2 Keajaiban Cinta yang dimana liriknya itu dibikin saya dengan istri saya kan. Kebetulan istri saya juga hobi musik juga nih. Nanti kita kupas lagi. Kan AA jago nulis lirik lagu nih gitu kan. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman dari sini kan teman-teman saya juga yang nonton gitu ya, mungkin tahu grup band Nervous gitu. Mungkin nanti dikasih lihat fotonya gitu ya, atau sama link sosial medianya. Link sosial medianya. Grup band Nervous ini banyak lagu-lagunya yang diciptain ini sama Ajambul ini gitu kan. Dan cukup bermanfaat juga buat grup band Nervousnya. Jadinya grup band Nervous juga bisa ada tawaran banyak ya, ada tawaran buat bikin video klip, diajak bikin video klip kerjasama sama ini sama itu gitu, cukup banyak. Dan salah satu banyak, hampir semuanya lagu-lagunya yang diciptain sama Ajambul ini gitu. Nah, AA nih bisa bikin lirik lagu dari kapan dan gimana ya cara bikinnya lirik lagu nih? Kan Aji nih pengen bikin lirik lagu nih, itu nggak bisa tuh bikin lirik lagu tuh, masih belum bisa tuh, masih harus belajar. Nah, itu gimana caranya? Kalau untuk bikin lirik lagu baru bisa pakem-pakemnya tuh SMA. Kalau SMP masih coret-coretan lah yang biasa-biasa aja kan. Tapi setelah akhirnya bisa bener-bener banyak chord ya, gitar yang dikuasai itu di SMA. Kembali lagi, cara untuk membuat lagu itu memang dibilang gampang ya gampang, dibilang sulit, kembali pada rasa sih. Kembali rasa. Kalau lagi enjoy nih, lagi dapat nih soulnya, itu nggak nyampe 10 menit bisa jadi. Gokil, serius. Baik lirik, baik musik langsung. Serius? Iya, itu langsung jadi. Tapi kalau udah moodnya nggak ketemu, lagi nggak ketemu, dipaksain, walaupun dikasih duit 3 juta, 10 juta depan, nggak bakal bisa. Kembali rasa. Makanya saya punya kayak influencer gitu ya. Saya tuh Rhoma Irama. Gimana? Rhoma Irama tuh kalau bikin lagu, makanya enak-enak singlong sampai sekarang kan. Nggak pernah ada yang orang tuh nggak tahu lagu ini, pasti tahu. Living gitu, kan? Legend aja, maksudnya bisa bikin lirik lagu sama musikalitas yang luar biasa. Itu. Gitu ya. Dia itu bikin lagu tuh nggak cuma asal-asalan, dia sholat dulu ternyata. Dia harus melakukan sholat dulu, baru bikin. Fakta ya, fakta yang baru aja tahu sih. Sampai sekarang Rhoma Irama sendiri pun mungkin kalau dia dengerin lagu dia sendiri sampai dia merinding, sampai nangis juga. Pernah dicerita di salah satu podcastnya Rhoma Irama, dia dengerin lagu dia sendiri itu nangis. Lagu yang judulnya Mayat itu loh, yang Sekujur Bangkai itu. Itu dia merasa ini kayak bukan lagu gua, dan ini lirik ngalir begitu aja pada saat pencipta. Nah, itu tadi kalau udah rasa yang main, itu dengan sendirinya notasi-notasi yang ada di pikiran kita keluar gitu. Ya. Makanya jangan pernah memaksakan segala sesuatu pada saat bikin lagu. Itu hasilnya pasti nggak akan jadi. Tapi sebelum lanjut ya, kan ada yang ini, kalau kontrak label kan harus kan deadline. Iya, deadline. Ada deadline-nya. Nah, itu gimana tuh ya untuk
untuk bikin moodnya, rasanya Iya, itu oke. dipaksa, tapi secara tidak langsung nggak terpaksa gitu. Itu gimana oke. caranya ya? Ya makanya banyak musisi-musisi baik yang sudah punya nama ya, maksudnya sudah tingkat nasional ya. Iya. Itu kalau mereka dipaksa oleh label untuk satu album nih di tahun ini, Ya. pasti dia hangout keluar. Oke, ngerti. Iya dong. Iya, Entah iya. itu dia ke puncak, Iya, entah iya. salah satu ke pulau mana, dia bikin cari inspirasi, Bikin ya kan? fresh dulu Bikin ya. fresh dulu. Kalaupun ada lagu yang menurut dia, wah ini setengah jalan, nanti kita mainkan sampai di studio itu ada. Bahkan ada satu band, dia tuh kayak maaf nih kita sebutin aja, Oh, Beep iya, lah iya. ya, Beep, Beep, BIP. Beep, slang, BIP. BIP, Oke. Beep. Itu kalau bikin lagu justru nggak bisa dia kalau sendiri bikin enggak, dia langsung bareng-bareng. Ya. Bongki misalnya udah langsung gelondangan aja, Iya. gobrak jadi. Gue pengen temanya begini, Iya, iya, udah iya. dia pakai bahasa Iya. nyamuk dulu aja. Ngerti. Ya, ntar tuh jadi aja. Iya, yang ngerti. Ada yang Emang bikin. sebenarnya band harus ini sih ya, harus yang kayak ngumpul dulu aja ya. Betul. Ngumpul dulu aja nanti ada gitu, Betul. pasti ketemu ide-idenya gitu Iya, inspirasinya. ini sedikit ya. Oke. Malah sorry nih teman-teman Iya, ya. oke. Aji ini punya band ternyata teman-teman. Enak banget lagunya. Walaupun menurut saya pribadi ini grunge lebih kepada grunge nggak sih? Jujurnya masih belum tahu sih ya, masih kayak bingung genrenya mau apa sih gitu kan. Dibilang kiblat juga enggak sih. Salah satu influencer gitu ya, pengaruhnya dari si Fizz Baskara. Oh iya. Oke. Baskara gitu. Cuma awalnya kan memang kan kita gitu ya lagu nih kayak wah ini asik nih kalau kita bikinnya kayak gini, inspirasi nih gitu Iya, kan. iya. Tapi kan pas lagi udah dieksekusi beda nih gitu kan. Malah jadi kok lagunya kayak beda banget gitu. Pasan pengennya kayak gini gitu, tapi kok beda banget. Nah, tiba-tiba akhirnya kedengerannya grunge gitu, Pak. Akhirnya di lagu pertama kayak gitu, lagu kedua tuh aduh gimana nih gitu kan. Bingung karena dari awal belum ditentuin Oke. mau genre apa Iya, gitu belum di kan. konsep ya. Iya, Tapi jadi sejauh ini teman-teman enak lagunya. Boleh nanti tampilin ya di podcast. Enak asli bener. Saya kalau Siap. bilang enak. Iya, iya. Walaupun lagunya kenceng ya, Iya, itu nggak bikin boring. ngerti. Walaupun ya enak nih. Cuman mungkin karena tadi itu aja ya, perlu dipoles di beberapa kayak di mixingnya, di masteringnya, di lebih dinaik-naikin secara Iya, iya. tuntunnya itu lebih enak. Kalau sejauh ini penilaian AA kasih 85%. Widih, gokil. Udah Gokil. cukup tinggi. Enggak, segitu aja udah alhamdulillah banget. Terima Keren, kasih, terima bagus. kasih. Terus kalau sekarang Aji tahu yang Aji tahu nih ya, udah bikin lirik lagu banyak banget gitu kan. Nah, sempet kayak rekaman sendiri gitu. Tapi yang ini ya, yang proper gitu ya. Kalau untuk rekaman sendiri yang proper, Selain band, sorry. oh solo gitu Ya, maksudnya solo sendiri. gitu. Enggak belum. Nggak mau. Oh, nggak mau. Belum ada. ada keinginan. Kan temen juga nawarin yang di Bekasi di rumah musik Aladin namanya Ya, kan. Ayo di sini aja bro. Cuman belum ada kesempatan aja sih. Ya, oke, belum ada kesempatan. Tapi kalau untuk konsep udah ada. Ini lagu ini yang mau kita bawain gitu kan. Gokil. Bahkan kita udah share nih 5 lagu. Enaknya yang mana ya? Ini yang ini nih, ini yang ini gitu. Kebetulan mereka yang punya musik Aladin itu temen, dia gitaris, dia seneng lebih baik berkarya lagu-lagu sendiri walaupun jelek bagaimanapun ketimbang bagus tapi bawain lagu orang, dia nggak mau kayak Iya. gitu. Jadi punya apa namanya Ngerti ya. tuh keinginan seperti itu gitu. Iya, ngerti ya. Lebih baik bawa lagu sendiri. Jadi sejauh ini ya belum sampai rekaman sendiri secara proper belum. Iya, oke. Nah, ini kebetulan kan Aji juga pengen mulai nulis lirik lagu kan. Cuma kan kadang apa ini yang dirasain sama A juga atau enggak ya? Makanya nanya gitu. Kayak bikin lirik lagu nih pasti kan awalnya tuh kayak lebay dulu kayak aku gitu kan. Aku merindukanmu bla 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 gitu atau enggak kalau misalkan kondisi politik zaman sekarang gitu kan. Saat ini atau gimana ya? Kita bekerja 5 hari gitu kan, 2 hari untuk tidur gitu kan. Nah, apakah Aji masih kayak gitu tuh nulisnya tuh ngetik di HP terus mikir kayak Cid ini cringe banget ya gitu. Kurangnya gitu, kayak aneh banget gitu. Nah, apa pernah ngelewatin fase itu apa emang langsung kayak puitis banget gitu? Pernah ngelewatin fase itu, pernah. Ada beberapa coretan-coretan lirik ya. Iya. Sampai sekarang juga ada yang nggak kepake. Oh, iya. Malah kalau dibaca sama orang menarik malah justru itu. Oh, gitu. Wih ini enak nih, bagus nih liriknya gitu kan. Maksudnya Iya. secara syairnya gitu Iya. kan. Tapi kalau menurut AA, enggak, bukan gua banget. Ngerti. Tapi memang ngalir begitu aja Ngerti, gitu. Justru kalau menurut saya pribadi, kalau Iya. bikin lagu itu tadi
jangan pernah didikte baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Ngalir dulu. Seenak kita aja dulu. Nanti dari apa syair yang ada kita pilah aja. Itu aja sih sebetulnya. Kita pilah, sesuaikan dengan keinginan kita, konsep. Malah kalau untuk para pencipta lagu yang memang sudah senior ya, mungkin yang udah punya nama gitu, macam Ahmad Dhani, itu juga mereka punya konsep. Mereka konsep. Malah mungkin Mas Aji juga tahu Ahmad Dhani itu seperti apa cara bikin lagunya. Dia juga jiplak kan. Iya, ini jiplakan juga. Tapi ada yang paling keren sih dan pengen banget dilakuin sama Aji ya. Dia bikin lirik lagu dari Al-Quran yang tahu nggak sih yang viral itu videonya yang iya gitu. Pokoknya keren banget itu, kayak dari potongan-potongan Al-Quran gitu kan. Kayak pengen banget sih bikin lagu tuh kan. Kita kan kalau bikin lagu kan, aduh pengen bikin lagu buat dia nih, pengen bikin lagu buat mama, pengen bikin lagu buat siapa gitu kan. Kadang kan pasti ada musisi pasti ada pengen kayak gitu kan. Cuma kayak pengen bikin lagu buat diri sendiri ke Tuhan tuh ada rasa juga gitu lah gitu. Dan keren banget sih Ahmad Dhani. Iya, emang dia sih udah apa ya, udah profesor kali. Udah expert banget gitu ya. Nah, ini kan istri nih gitu kan. Nah, itu kan suka musik juga dan saya ngaji tahu nih dia Teteh ini bisa nyanyi juga gitu kan. Itu boleh diceritain nggak pertemuannya gimana? Abis itu apakah ada gombal-gombalnya? Kan nggak munafik ya, semua musisi pasti pernah yang kayak gue gitarin cewek gue gitu kan. Kalau untuk pertemuannya sendiri justru kan kita memang anak musik ya, dia juga anak band. Dia cuman lebih rocks, dia lebih ke Inka Christine, Roxette ya kan. Roxette tahu. Pokoknya anak tahun 80-90 lah lagu-lagunya dah ya. Dia lebih banyak menguasai lagu-lagu barat terutama kan. Singkat cerita kita dikenalin sama teman. Begitu dia datang dia karaokean kan. Suaranya bagus nih gitu kan. Maksudnya sekelas di perumahan saya belum pernah saya menemukan vokalis perempuan yang memang punya standar rocks di baru dia doang nih. Rupanya dia anak band di Bekasi. Pada saat itu kan. Ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita memang satu visi misi, pandangan sama tentang musik. Ya akhirnya dengan berjalannya waktu kita bikin lagu berdua, nyanyi-nyanyi ya kan. Dengan akhirnya deket karena seringnya ketemu cinta berklik langsung. Ya cocok lah dari segi pandangan, dari musik, hobi sama situ udah nggak jauh beda. Ya udah akhirnya mungkin ini jodoh gue. Nggak lama kita ngungkapin, nggak ada pacaran, cuman 3 bulan langsung kawin. Langsung gokil. Aduh, minta tutorial dong Suhu. Saya pengen nih tutorialnya kalau buru ini jangan pernah takut untuk menghadapi apa yang udah kita akan lakukan. Misalnya gini, kayak Aji ada perempuan nih kan. Kalau Aji udah merasa cocok, jangan tunggu lama, gas aja. Waduh, dengan sendirinya rezeki mengikut. Justru kalau Aji tetap masih berdua tanpa ada status yang kuat, tanpa direstui oleh yang punya hidup, itu rezeki akan susah. Tapi kalau udah dua sekaligus sudah direstuin, diberkahi, itu mata air ibaratnya yang udah kepisah dijadiin satu, jadi gede rezeki. Amin. Ah gitu, makanya. Ini kayaknya bakal denger deh. Mudah-mudahan ya secepatnya. Saya juga pengen makan enak. Amin. Oke, genre favorit. Apa sih? Bukan genre favorit. Lebih kepada kalau untuk ke hati ya. Kalau tanya lebih ke relung hati yang ini. Justru saya lebih senang sama Rhoma Irama udah. Saya nggak kemana-mana. Gitu, oke. Rhoma Irama pertama, peringkat 1. Kedua saya Dewa. Padi, Selawan Seven. Yang luar ini yang dalam dulu aja ya. Yang karena musisi Indonesia juga nggak kalah menarik dengan musisi luar negeri ya. Sisi lain memang dia satu bahasa dengan kita kan, satu ibaratnya Melayu kan. Jadi masuk gitu. Kalau untuk luar negerinya saya suka dengan apa namanya Bon Jovi, Michael and Two Rocks. Bahkan ada satu lagu mirip banget dengan Michael and Two Rocks tuh. Michael and Two Rocks. Ya banyak sih intinya band-band yang lain sampai ke Eagles dan sebagainya kan. Extreme juga, Grunge juga dan Nirvana juga seneng. Tapi kalau untuk lebih mendominasi Rhoma Irama. Kenapa? Dia cara bikin lagunya, cara punya syairnya, musiknya, walaupun dia dangdut ya, beda dengan saya gitu. Tapi saya banyak mengambil gitu. Caranya begini dia bikin lagu. Caranya begini, rasanya begini gitu. Makanya satu lagu tuh hidup. Sampai sekarang hidup tuh lagu.
coba deh dengerin lagu Rhoma Irama, walaupun taruhlah sekalipun di angkot udah pasti tahu itu Rhoma Irama. Rhoma Irama yang Aji tahu itu selain begadang ya, begadang, judi gitu ya. Selain itu ada kalau nggak salah apa tuh pokoknya kayak di Purple banget, ada yang mirip banget di Purple. Nah itu ada Gibah atau apa loh itu? Kalau nggak salah ya judulnya Ukhuwah Islamiyah ya. Oh iya oke. Nggak tahu bener apa enggak, pokoknya pernah denger itu karena kebetulan guru ya Abi itu di Nanggewer gitu, di kampung Nanggewer itu suka Rhoma Irama gitu, dan pernah kayak satu mobil bareng di selama perjalanan tuh denger lagu Rhoma Irama kan gitu. Pasti. Dan kayak karena dulu masih ego anak SMA yang musik rock gitu kan, yang sering dengerin musik rock, kayak mikir ini di Purple banget gitu. Ini kok di Purple banget ya? Kayak gue pernah dengerin lagu deh gitu. Ini kok mirip banget gitu di Purple gitu. Dan ternyata emang suka Rhoma Irama, suka sama di Purple gitu, dan pengaruh juga buat bandnya Soneta gitu kan. Kayak gitu. Itu keren banget sih gitu. Wah, udah living legend lah ya. Iya, living legend. Respect buat Bang Haji Rhoma Irama. Soneta. Iya. Terus berarti band favorit itu ya? Iya, salah satunya Soneta, Rhoma Irama. Dia yang banyak menginspirasi ya. Mungkin orang nggak akan tahu, tapi saya pribadi kalau udah dengerin lagu dia, bisa diulang-ulang. Walaupun saya ngeresepin ininya aja, saya ngebaca lirik gitu, terus gitu ya? dia punya apa namanya soul cara bernyanyi. Makanya saya sekarang lebih banyak belajar pengen menjadi penyanyi yang soul gitu. Gue nggak harus kenceng, gue nggak harus yang teriak-teriak, tapi gue pengen punya soul gitu. Sejujurnya Aji masih belajar soal musik banget nih. Maksudnya kalau dulu kan sebenarnya ada kesempatan buat belajar musik, cuma nggak dipakai aja gitu. Masih yang kayak ya udahlah dengerin musik aja gitu. Tapi kayak sekarang tuh penasaran nih sama musik soul itu kayak gimana gitu. Apa sih singkatnya gitu? Musik soul tuh apa sih? Lebih kepada kalau tahu gini deh ya. Soalnya kan Aji denger Michael Jackson ya. Michael Jackson kan ada salah satu genrenya gitu ya. Itu soul gitu, ada soul R&B gitu. Iya, betul. Ada beberapa gitu, pop. Kalau saya untuk mengkategorikan genre musik, memang kan banyak kotak-kotaknya, ada ya dangdut, ada reggae, ada rocks, ada macam-macam ya. Maksudnya soul tuh gini, kalau saya ya, kita mau main kenceng, tapi kalau nggak ada soulnya secara penyanyi, itu akan hambar. Tahu Aerosmith nggak? Aerosmith tahu. Itu walaupun kenceng enak banget lagunya. Dia nyanyinya itu sama Steven Tyler. Itu yang saat ini saya lagi mau kulik tuh, gua harus walaupun kenceng bahasanya gua harus teriak, tapi teriakan gua tuh nyampe ke orang. Karena kan bahasa musik itu universal ya. Cara bagaimana kita mengutarakan hati kita untuk ke orang lain, biar mereka juga merasakan seperti yang kita rasakan, seperti itu. Itu yang maksud saya tuh soul tuh yang kayak gitu. Nah, ini juga kan maksudnya podcast nih, adanya podcast ini nggak sekalian nggak cuma nanya pengalaman doang gitu ya. Sekalian Aji belajar juga gitu, karena kan masih saat ini Aji lagi suka banget buat manggung sana sini gitu kan. Walaupun masih sedikit gitu. Nah, cara untuk ininya gitu transfer energinya kita gitu ya ke penonton, ke pendengar gitu. Itu gimana ya? Soalnya kan Aji ini tipikal pendengar musik yang ngedengerin musiknya, bukan liriknya. Gitu. Jadi kadang kalau misalkan dengerin lirik lagu tuh untuk hafalin lirik lagu beneran yang kayak harus berulang-ulang gitu gak sekali nyampe kayak oh ini maksud lagu ini tuh tentang ini ya gitu. Kayak contoh kayak Pop Is Land Memory gitu kan. Pop Is Land Memory, aduh nggak munafik deh, itu pasti musiknya udah kayak anjir ini keren banget sih musiknya gitu kan. Kalau dengerin kok masterpiece banget gitu kan. Dan itu nggak ngehafalin liriknya aja tuh kayak harus berapa kali dengerin gitu kan. Baru hafal. Tapi kalau teman-teman yang lain gitu ya, ngedengerin lirik lagu kok bisa langsung hafal, ngerti maksud dari lagu itu gitu. Kok bisa gitu. Nah, terus jadinya itu ngaruh ke penyampaian di ini kan, di panggung kan. Itu gimana ya tipsnya ya? Ya tipsnya gini, lebih kepada tenang sih ya. Kalau di atas panggung itu harus tenang. Itu tadi, Aji kuasai dulu panggung, kuasai penonton, audiens ya, dengan cara ya itu tadi, Aji tenang dulu, jangan terlalu gerasa-gerusuk, baik dari pemain drum dan yang lain, itu harus satu komando dari Aji. Kalau Aji belum menemukan mood untuk membuka nyanyi, minimal Aji cuap-cuap dulu aja. Dan kasih tahu teman-teman nih, sama teman-teman band, kalau gua belum minta untuk main, untuk masuk intro, jangan dulu ya, gua pengen naikin dulu soul gua, naikin dulu
apa namanya tuh adrenalin gua gitu kan. Ketika sudah dapet dengan ketenangan itu baru ngomong ke teman-teman, yuk udah langsung main. Oh, ngerti. Pemanasan lah Pemanasan. istilahnya. Nah, kalaupun untuk cara menyampaikan isi lagu Iya, itu tadi memang harus tahu dulu kan, dari mulai songnya, song 1 2 sampai ke bridge misalnya ada refnya ya kan, sampai nanti ke apa fade outnya. Iya, Kalian iya. harus tahu, Aji Iya. tuh harus bener-bener bisa Iya. masuk, memberikan ruh di dalam lagu itu, lalu nyampein ini loh dari lagu, isi lagu ini poinnya aja. Iya. Kalau memang poinnya itu lagi sakit aja keluarin. Kayak Christina Aguilera yang kata Hurt. Na 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 na. Aduh. Tuh dengerin tuh. Aji kalau mau, walaupun dia penyanyi perempuan, Iya. Aji dengerin soulnya. Sama Lady Gaga tuh, yang apa, yang lagi video klipnya manggung itu mas suaminya Yang ada filmnya ya? yang kemarin Iya ya, tahu. single The terbarunya. Star Is Born itu bukan? sih? Remember Oh, gitu. Iya, Iya, oke. itu enak banget tuh. Ah. Itu ambil cara mereka itu tadi soul menyampaikannya. Dan satu Ji, kalau untuk penyanyi itu jangan langsung telanjang. Maaf nih teman-teman, maksudnya jangan telanjang tuh gini. Gimana? Ketika kita membawakan lagu, walaupun lagu orang lain atau lagu sendiri, Iya. jangan langsung telanjang, buka baju, buka celana, telanjang. Ngerti. Pelan-pelan. Pelan-pelan, eksekusinya pelan-pelan. Yoks. Nanti kalau udah endingnya baru semua. Jadi nyanyi pun nyantai. Kan ada di ascending kan, Oh, ada yang oke. naik kan. Oh, Nah, gitu itu harus main di situ. Oh, itu ada kayak gitu-gitunya. Ada, itu apa namanya? Ada, misalnya Aji kayak nyanyi lagu yang ini deh. Engkau seperti kekasihku yang dulu. Bisa, Aji bisa dibikin ornamen yang enak, bisa kayak Semi misalnya. Engkau seperti, bisa aja, cuman alangkah baiknya jangan di-up dulu yang kayak gitu. Standar dulu aja Itu kasih. gimana? Standar dulu tuh gimana? Kayak gini aja, kayak Aji tuh kayak ngomong pembukaan dulu. Engkau seperti kekasihku yang dulu. Jadi kayak ngomong aja dulu, baru ntar memang langkahku, mainin tuh, banyakin tuh ornamen-ornamen yang di situ. Iya, iya. Bahwasan nunjukin Oke. secara kualitas Aji gitu, Ngerti, kuasain lagu ngerti. itu. Jadi pertama orang tuh jangan dikasih yang berat dulu, ibaratnya suapan pertama jangan dikasih sambal, udah pedes Iya, loh. iya, ngerti. Tapi saya terpesona sama Ya, emang harus begitu. langsung terpana gitu Iya, nyanyi gitu. emang harus begitu. Nah, kalau misalkan lagunya rock gitu ya kan, terus sama masih insecure sama Iya, suara aja sih gitu yang kayak Kalau suara Aji udah bagus. oh amin. udah Terima kasih. nilai, udah berkali-kali dengerin lagu Aji. Iya. Ini potong sorry ya. Iya, yang apa? Aji secara range vokalnya sudah dapet, tinggal sering berlatih aja. Sampai dapetin soulnya, sampai dapetin enaknya, nyamannya. Aji ini masih mikir sekarang kalau ada dengerin nyanyi. Masih apa kayak kemarin tuh ada live atau di kampus, apa dia masih kampus mana? Ya, Yang temen Aji yang lari-larian. oh ya itu di kampus. Itu gitaris tuh basis. Itu masih emang dia petakilan anaknya. Cuma emang dia selalu yang apa? Iya, oke. Seru. Stage act gitu Iya, kan. oke, itu Dia- seru-seru. Iya, Jadi satu karakter tuh Yo, buat band Aji. iya. Kalau untuk sejauh ini dengerin Aji udah dapet gitu, tinggal matangin aja. Matengin terus kan, bahasanya dipoles terus. Kalau batu akik nih disikat terus biar mengkilat. Ya butuh waktu setahun lah untuk Aji. Yang penting Aji Iya, rutin seminggu, terus banyak ngulik, dengerin lagu-lagu yang menurut Aji suka, seneng, kulik aja. Kayak gimana sih dia bikin? Nah, prasing, tarikan napas-napasnya, Iya. ya. Pada saat lagi dia mau ngambil tarikan ke atas, gimana ngambil prasingnya, dengerin sedetail-detailnya. Oh begini, hafalin, nanti aplikasikan ke lagu Aji. Gitu. Oke. Kalau udah diaplikasikan, oh nyaman di sini, tinggal bilang. Terus satu lagi, Aji harus memberikan masukan ke player. Misalnya Aji nggak masuk di G nih, terlalu tinggi nih. Tapi pemain yang lain enak di G. Nggak Iya. bisa dong, lu kan bisa diturunin. Kalau gua kan SNI, Bisa, iya, standar nasional ibu gitu kan. Nih buat para vokalis nih. ya Iya, kan? boleh. Ada SNI-nya kita kan, namanya Ambitus. Ambitus Ambitus itu apa? walaupun kita terlahir kembar, Aji misalnya sama AA kembar nih, satu rahim, lahir nih, dengan hitungan waktu beda 5 menit lah, AA duluan nggak lama Aji. Itu suara pasti beda. Walaupun muka bagaikan pinang di belah kapak. Tapi suara pasti beda, namanya ambitus. Nah, ambitus itulah yang dimana standarnya Aji tuh kalau untuk dimasukin di chord
tingginya sekian, rendahnya sekian, itu harus hafal. Makanya pemain-pemain band yang udah profesional ya, dia tahu karakter dari vokalisnya. Dia bikin lagu nih, kayak lagunya Dewa Bujana, menari-nari lalu, itu kan lagu Dewa Bujana kan. Kenapa bisa dibawain sama Arman segitu enaknya? Karena Dewa Bujana bisa ngukur tingginya Arman sekian, rendahnya sekian. Okay. Walaupun secara Dewa Bujana lebih enak mainnya di sini, tapi dia nggak ego, dia lebih ngeliat dari si ini gitu kan. Akhirnya diturunin, disesuaikan. Nah, berarti kan ini ya, misalkan ngebawain lagu band lain gitu ya, cover gitu. Itu juga harus komunikasi. Ini nadanya turunin aja. Betul, nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa ya, nggak walaupun kayak nada asli di G, misalnya turunin gitu ya. Nggak apa-apa. Banyak yang kayak gitu. Di Indonesian Idol, sorry nih, emang hampir sama rata dengan chord aslinya. Enggak, malah sekarang ngikutin dari suara. Dari range vokal di sininya si solo. Oh, ini vokalnya di sini, kayak si Patin kan. Patih ya? Patin apa? Patin. Dia kan nggak pernah bisa nada tinggi. Tingginya dia sama Leodra lebih tinggi Leodra kalau main tinggi. Tapi dia jago. Walaupun dia punya nada rendah, soulnya dimainin. Jadi punya kayak gitu, Ji. Nah, untuk teman-teman band nih ya, khususnya nih, sorry. Iya. Jangan pernah memaksakan ego kalian, mau ya pemain gitar, pemain bass. Oh, gua harus enaknya di G. Padahal vokal lu tuh gak bisa nyampe di G, maksain. Ya cuma kadang Aji masih bingung mau nadanya segimana gitu kan. Misalkan contoh nada di D nih gitu kan. Itu gitarnya sudah D nih. Ternyata Aji nggak nyampe nih tingginya. Pas kan verse-nya udah D nih. Terus ref-nya tuh kan naik pasti kan gitu. Nah, ternyata nggak nyampe nih di ref-nya. Jadi si gitaris kebingungan gitu. Tapi giliran udah direndahin, nada Aji malah tinggi gitu. Jadi kayak masih belum nemu nada cari solmisasinya. Solmisasinya dasar dari nada tersebut. Bagusnya nyari di piano atau di piano? Iya, piano bisa, di gitar bisa. Oh, gitar bisa juga. Bisa juga. Misalnya Aji di D terlalu tinggi. Kita turunkan 1 di C kan. Tapi ternyata dia malah tinggi di situ kan. Harusnya berarti cari solmisasinya. Namanya kemodulasi kan. Dari mana nih enaknya? Nanti bisa ke G, bisa ke A minor, bisa ke B, ya kan? Nah itu, nyamannya di sini. Atau nyari nada tingginya dulu, refnya di mana? Itu sering dipakai. Nah, nada tingginya di mana? Kalau di D nada tingginya di sini, berarti di C turunin. Itu sih kunci-kuncinya pertama. Jangan pernah memaksakan, Ji. Karena A juga pernah ngalamin ya, pada saat A bikin lagu, ini nggak masuk. Tapi teman-teman udah ngulik di situ, udah enak di sini. Ya kita nggak bisa nyanyinya kan. Gua nggak bisa sampai urat leher keluar kan. Sering banget kayak gitu. Jangan pernah dipaksain kayak gitu, teman-teman. Asik, thank you. Itu insight yang sangat ini banget sih, useful sih buat saya. Aduh, thank you. Ini udah sama-sama. Cukup banyak, tapi juga kita akan kilas balik sedikit ya, sedikit banget lagi. Mengingetin kalau misalkan nih Ajambu juga sama saya sama Aji pernah bikin satu project ya, kita pernah kerja sama bareng di Ngegas TV ya. Iya, Ngegas TV dulu. Ngegas TV ini YouTube yang kontennya isinya komedi gitu kan. Cuma sayangnya kita sempat ada ini ya, break ya gitu. Dan Ajambu sekarang jadi content creator nih. Content creator. Nah, content creatornya fokus ke apa tuh, Pak? Lebih kepada ini sih, kemarin sempat alhamdulillah dengan saya punya komunitas Pangkalan Kreator Cilengsi atau disingkat Pangkas, kita buat 2 movie. Film pendek, tapi berarti film ya. Salah satunya Aji main. Tenang, itu nanti kita belum ya. Udah tinggal rilis. Gitu. Udah 95%. Oh gitu. Udah pokoknya nanti tinggal ini. Salah satunya Aji main, oke? Iya. Itu ada 2 film. Satu pertama filmnya tuh Katulah. Ini menceritakan tentang alam sekitar Cilengsi ya. Kita angkat temanya dengan keseharian yang ada di Cilengsi. Kedua itu Lengiten itu kehilangan. Salah satunya menceritakan tentang kehilangan jati diri orang Sunda atau orang Cilengsi. Salah satunya Aji main, gestarnya. Ganteng makanya. Jadi siapa tuh? Alek. Udah lupa dia berperan menjadi Alek. Keren makanya, Pak ya. Ada nanti tayang. Nah, paling itu kita bikin film pendek. Pesanan-pesanan dari kebudayaan ya. Terus dan affiliate juga sekarang. Berjalan juga affiliate tuh ya jualan di TikTok gitu. Disebutin ya di salah satu TikTok di TikTok. Tapi apa nama ininya? Nama apa sih? Nama akun? Saya di Real Fang Passion.
Apa? Rilofang Passion. Oh, aduh. Nama Rilofang Oke, itu Rilofang. nama Rilofang. Rilofang. Rilofang Passion. Rilofang itu singkatan dari nama anak saya, Rido, Lovely dan Panglima. Idi, gokil. Rilofang Passion. Rilofang. Iya, Rilofang Oke. Passion. Itu ngejual ini berarti ya? Iya, jual-jual. Kalau saya lebih kepada ini apa? Ke celana, Fashion ya? iya ke apa namanya? Aparel gitu. Iya, aparel. apa aja. Aparel gitu. Nah, kalian bisa ngunjungin ke TikToknya Jambul ini. Tok Ya, di tok. ya, boleh TikToknya Jambul ini. Nah, ini thank you banget Jambul Ya, udah ngobrolin sama-sama. banyak hal ya dari kisahnya bermusik. Iya. Ya gitu. Oh, walaupun sebenarnya sekarang masih bermusik nggak sih? Enggak ya? Kalau untuk bermusik secara intens nggak, paling tetap masih produksi bikin Bikin lagu ya tuh. bikin lagu. Iya, sering-sering ini ya. Iya. Ada di TikToknya juga ada masih gitu. bikin lagu. Iya, dan memang karena orangnya jago bikin lirik lagu aja. Memang musisi memang ini. Ada lagu sebetulnya cocok buat Aji, kemarin saya kasih Ya tuh. udah Jadiin ada tuh. ya. Ya jadiin aja belum. Bikin aja. Cuma kayak emang karakter vokal masuk nih. Cocok Aji. Oh, gitu. Cuman nanti dikasih ya, nanti kan diarahin sama ya, untuk ininya di mana Iya. enaknya gitu. Enak Iya, itu iya, pada oke, Aji itu. oke. Cocok gitu. Oke, thank you banget semoga Ya, sukses, sama-sama. semoga Sukses juga buat Aji. lancar sih Rilofang Fashionnya ini. Iya, ini apa nama ininya? Sebenarnya nama YouTube-nya sih masih Razi ya. Enggak, kalau Masih untuk pertama. ininya podcastnya kita Podcast punya. ini namanya ngobrolin asik sebenarnya. Gitu, ngobrolin asik. Jadi nanti bisa ngobrolin musik juga, ngobrolin hidup, ngobrolin apapun itu yang mungkin bisa jadi insight saya pribadi atau kalian semua yang mendengarkan atau yang menonton. Jadi ya dipantau aja, dipantengin aja. Channelnya. Ini mau berbagi suara nggak? Nggak cukup. Oh, nggak cukup. Kirain mau nyanyi-nyanyi gitu. Nanti, soalnya gitarnya lagi fals. Aduh, iya. Satu senarnya. Siap. Pokoknya nanti dikasih linknya, ada ini ya, apa? Link apa nih? TikTok apa link musik? Tok boleh. Nah, oke, nanti mungkin salah satu link ciptaan lirik lagu ciptaannya Ajambul ini ada di grup band Nervous, nanti ini juga ditampilin liriknya. Thank you semuanya. Semoga dapat insight bagus. Amin. Thank you. Assalamualaikum. Aduh.